Pemirsa, akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, ludes terbakar. Ya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Sebuah gudang ban yang berlokasi di RT 03 RW 04, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran berhasil dijinakan 2 jam oleh 60 petugas damkar dari Tangerang Selatan yang menggunakan 16 armada. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit dan personil berapa Badan Du? 60 ada. Ada kurang lebih 60. Untuk personilnya 60. Untuk kesulitan sendiri ada kesulitan nggak sih? Untuk kesulitan karena untuk mencapai lokasi gangnya terlalu sempit, itu otomatis mengakibatkan kita sulit untuk mencapai titik api yang kebakaran. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, truk tangki pengangkut tiner terbakar hebat di ruas tol Cipali Cirebon, Jawa Barat. Api diduga berasal dari gesekan kampas rem yang memicu ledakan. Truk tangki pengangkut tiner yang melaju dari Jakarta menuju Jawa terbakar hebat di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 185, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Bahkan ledakan sempat menyeruak hingga membuat bagian tangki remuk dilumat si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 6 kendaraan langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Dengan menggunakan bahan khusus foam, petugas menyemprotkan air ke area tangki yang terus berkobar hebat. Diduga kebakaran akibat kampas rem yang panas hingga menjulur area tangki yang bermuatan BBM. Kemungkinan diduga dari rem belakang yang panas atau ini mengangkut apa sih? Menurut informasi mengangkut tiner. Tiner. Iya. Kebakaran cukup lama ini ya Pak, sulit dipadamkan. Kebakaran cukup lama karena BBM ya, kemudian kita juga terkendala dari stok foam kita yang terbatas. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa mengalami kemacetan hingga 7 km. Petugas melakukan rekayasa arus lalin untuk mengurai kemacetan. Kebetulan tadi kami melaksanakan CB, ya, pengalihan arus di interchange Sumberjaya, sehubungan ada antrian yang cukup panjang. Usai berjibaku selama 3 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita berteriak minta tolong saat dibawa lari seorang pria mengendarai mobil putih. Polisi kesulitan mengungkap kasus. Peristiwa terjadi di Jalan Elang Mas, Desa Gonilan, Kasta Sura, Sukoharjo. Dalam video, seorang wanita yang dilaporkan mahasiswa berteriak minta tolong saat ditarik masuk pengendara mobil putih. Polisi gerak cepat memeriksa rekaman kamera pengawas menyelidiki peristiwa terjadi. Namun polisi kesulitan karena belum menerima laporan. Pemirsa, seorang pria mengamuk dan mencopot paksa spion mobil di Jakarta Barat. Diduga amarah pria tersebut memuncak karena cekcok dengan pengendara mobil.
Pemirsa, perhatian pengendara yang melintas di kawasan Jakarta Barat teralihkan oleh mengamuknya seorang pria parubaya di dekat sebuah mobil. Pelaku yang nampak tantrum tersebut kemudian mencopot paksa spion mobil dengan sekuat tenaga dan melemparkannya begitu saja ke arah kaca mobil. Sementara wanita yang berada di sampingnya dengan sabar menenangkan pelaku. Hingga akhirnya seorang petugas TNI berseragam loreng yang kebetulan melintas membantu menenangkan dan berhasil membujuk pelaku untuk ke pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan. Belum diketahui penyebab awal terjadinya insiden yang menarik perhatian para pengendara ini. Pemirsa harap berhati-hati saat berada di toilet umum. Seorang wanita histeris saat mengetahui dirinya direkam seseorang berada di dalam toilet minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata karyawan minimarket yang berdalih merekam video hanya karena iseng. Warga mengamankan MA, 28 tahun, karyawan minimarket yang terpergok merekam wanita di toilet di Jalan Talasapang, Rapocini, Kota Makassar. Polisi segera ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk warga. Barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam turut diamankan. Peristiwa bermula saat korban berbelanja di minimarket, lalu menuju lantai 2 untuk menggunakan toilet. Namun saat berada di toilet, ia curiga dan melihat ada ponsel di ventilasi yang diarahkan ke dalam kamar mandi. Korban pun mendengar langkah seseorang berlari, menuruni tangga dan segera memberitahukan kejadian itu pada temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rekaman video korban berdurasi sekitar 40 detik hingga 1 menit di dalam ponsel pelaku. Usai kejadian ini, korban melapor ke polisi agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Serpong menggagalkan peredaran ganja kering lintas wilayah. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang pun mewarnai penggerebekan pelaku. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang mewarnai saat penggerebekan narkotika. Bahkan petugas terpaksa memepet hingga memberhentikan kendaraan travel yang ditumpangi pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 40 kg ganja kering yang disembunyikan di dalam kardus. AKBP Boy Jumalolo selaku Kapolres Tangerang Selatan mengatakan jika rencananya ganja kering yang berasal dari Aceh ini akan diedarkan ke wilayah Jabodetabek. Petugas menemukan barang bukti berupa dugaan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 40 kg. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahgunaan narkoba. Ya, salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 960 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik kepada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya. Jadi ada ecstasy,
ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape, meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul Yogyakarta menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Ya, akibat kejadian tersebut setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancap, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah ambles hingga terbelah dua setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutupi ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan. Terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Sarah, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan. Baik, terima kasih Camar dan Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Mari kita pantau pantauan CCTV melalui NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi dalam keadaan ramai. Dan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam keadaan ramai di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi Anda untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat.
Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat peningkatan volume kendaraan dan antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan selalu menggunakan jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus, dan berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang ketiga dari kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta dan Ciawi dalam keadaan lengang. Kami menghimbau saat Anda melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat dan juga terdapat pasar dan pusat pariwisata yang berada pada kawasan ini dan tidak melawan arus dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang terakhir, yang keempat dari kawasan Simpang Cokroaminoto dan Pasar Bali. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Terminal Ubung yang akan mengarah ke Jalan Cokroaminoto juga terlihat dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya. Dan dari Jalan Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Jalan Gatot Subroto Timur juga masih dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Kami menghimbau bagi Anda untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dan selalu mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 30 luka berat dan 291 luka ringan. Dari 204 kasus laka lantas tersebut, 69% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Dan untuk update informasi NTMC Korlantas Polri, Anda dapat mengakses di website kami di korlantas.polri.go.id atau di Instagram kami di korlantas.ntmc. Demikian pantauan arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Camar dan Yas. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Kendati demikian, Budi Karya tidak menghadiri panggilan KPK. Jadi dalam perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Tapi masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang dipanggil. Pemirsa, jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ya, ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya,
Apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut para ahli. YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismond terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang citizen lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi yang sudah dibahas di awal tadi ya. Sekilas ya terkait dengan yang sedang viral di media sosial, pemirsa, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah menjadi tembok ratapan Solo. Ya, perubahan nama tersebut juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa siang waktu setempat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Militer Andrew, Washington DC, Selasa siang waktu setempat. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Kedatangannya disambut anak-anak berpakaian adat Minang yang memberikan bunga kepada Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Beberapa mahasiswa yang berada di Amerika Serikat menyampaikan pesan dan masukan untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut saya untuk saat ini sih sudah baik, dan kita juga lihat di media-media juga sangat banyak juga positifnya. Banyak juga kita bisa lihat perkembangannya dari sini. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus optimis dengan pemimpin yang kita sudah percayai, dan kita selalu berdoa untuk kedepannya agar dapat bisa menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan harapan masyarakatnya. Kami percaya pada kemampuan Presiden untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang memberi dampak positif dan dampak nyata bagi seluruh masyarakat. Apapun keputusan yang dibuat harus selalu untuk kebaikan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat. Selama di Amerika Serikat, Presiden Prabowo rencananya akan bertemu dengan Presiden Donald Trump. Keduanya akan membahas penguatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, salah satunya di bidang ekonomi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menlu Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh internasional untuk membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tak hanya itu, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Pemirsa, sebelum pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono gelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isaudar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati. Pertemuan tersebut menjadi momen untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam merespon berbagai isu regional dan juga global yang menjadi perhatian bersama. Ketiga pihak juga menegaskan pentingnya diplomasi multilateral, penguatan kerjasama ekonomi, serta upaya mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Meskipun detail pembahasan belum diungkapkan secara resmi, pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Pemirsa, tidak hanya bertemu dengan dua tokoh dunia tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga akan menghadiri pertemuan di Dewan Keamanan PBB bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut liputan rekan Ayanufus dari New York, Amerika Serikat. Jumlah pertemuan bilateral dilakukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di New York City, Amerika Serikat sebelum menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Setibanya di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas sejumlah hal terkait dengan tantangan global termasuk isu Palestina serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran PBB dan multilateralisme. Kemudian setelahnya Menlu Sugiono bertemu dengan Wakil Tetap Palestina Riyad Mansur ke kantor perutusan Tetap Palestina untuk menegaskan dukungan Indonesia bagi rakyat Palestina dan komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan melalui solusi dua negara. Dan pada tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono dijadwalkan akan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang mana nantinya akan hadir 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang akan membahas terkait dengan situasi di Middle East atau Timur Tengah, khususnya terkait dengan isu perdamaian dan juga rekonstruksi Gaza. Dan ini sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam menyuarakan isu perdamaian dan juga kemanusiaan di Gaza Palestina sekaligus rekonstruksi di Gaza. Dan selanjutnya Menlu Sugiono akan langsung menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, yang mana Presiden Prabowo sendiri sudah tiba di Washington DC sejak pagi tadi, didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melakukan sejumlah persiapan dan juga agenda yang sudah dijadwalkan. Salah satunya adalah terkait dengan pembahasan tarif bersama Presiden Donald Trump dan juga pertemuan dengan sejumlah pengusaha untuk membahas perekonomian Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, Ayanufus, iNews melaporkan. Kita ke informasi ekonomi, pemirsa. Pemerintah siap menandatangani kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ya, pemerintah Indonesia dan Amerika telah menyelesaikan seluruh proses negosiasi terkait dengan pengenaan tarif impor terhadap produk Indonesia. Sejak awal Indonesia diancam Presiden Donald Trump dengan pengenaan tarif dagang sebesar 32%, Presiden Prabowo Subianto menyepakati dengan Presiden Donald Trump agar tarif biaya masuk terhadap produk Indonesia diturunkan ke 19%. Sebaliknya, sebagian besar produk Amerika Serikat akan dikenai biaya masuk ke Indonesia 0%. Selain tarif turun menjadi 19%, pemerintah Amerika juga mengecualikan tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil, kopi, dan kakao.
Seluruh hasil negosiasi dan penyusunan dokumen hukum perjanjian dagang secara optimal dengan pihak United States Trade Representative atau USTR tersebut telah disepakati secara bersama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memimpin tim negosiator menyampaikan bahwa kesepakatan tarif resiprokal siap ditandatangani kedua pihak pada 19 Februari 2026. Rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Pemerintah meyakini dalam pertemuan kesepakatan 19 Februari mendatang akan ada kejutan beberapa komoditas yang ekspornya tinggi sekali ke Amerika dan akan menjadi pendorong ekonomi di kuartal 1 tahun 2026. Di sisi lain, dalam pertemuan Indonesia-Amerika Serikat, sedikitnya 20 pengusaha Indonesia yang turut hadir akan bertemu dengan jajaran pengusaha top Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk memperjuangkan keberlanjutan industrialisasi nasional saat Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump. Ya, para pengusaha berharap proteksi terhadap industri tekstil dan alas kaki menjadi perhatian dalam kesepakatan tarif resiprokal nanti. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berharap pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang berorientasi ekspor dan padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional. Di mana sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat. Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri. Yang harus menjadi perhatian, menurut Kadin adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif Amerika adalah industri padat karya yang memiliki exposure tinggi ke pasar ekspor negeri paman Sam tersebut. Untuk itu, kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat harus menjaga keberlangsungan industri pakaian dan aksesori rajutan, furnitur dan lampu, olahan daging atau ikan atau krustasea, produk kulit, produk pakaian non-rajutan, hingga mainan dan perlengkapan olahraga. APindo khawatir perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi hingga arus kas perusahaan yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, APindo maupun Kadin berharap sektor industri padat karya perlu menjadi prioritas perlindungan dalam bernegosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas tenaga kerja nasional cukup besar, termasuk dengan menyeimbangkan neraca perdagangan. Pemirsa, setelah sukses menggelar seminar edukasi investasi PSDA di Medan, MNC Asset Management kembali menggelar rangkaian roadshow seminar edukasi. Ya, MNC Asset memberikan literasi dan pemahaman terkait dengan investasi keuangan yang sangat minim risiko, yakni reksadana. MNC Asset Management bersama Bank Newcomers kembali menjalin kerjasama dengan menggelar seminar edukasi investasi khusus untuk nasabah Bank Newcomers. Dalam seminar ini, para nasabah dapat teredukasi secara finansial dan mendapatkan solusi keuangan yang sederhana serta akurat. Para peserta juga diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang sangat minim risiko, yakni reksadana. Kami memberikan literasi inklusi keuangan terhadap nasabah-nasabahnya karena memang kita lihat memang uncertainty-nya di kemudian hari masih cukup tinggi baik dari geopolitikal global maupun dari domestik. Poinnya adalah kita mengedukasi nasabah-nasabah dari Bank Newcomers ini untuk keunggulan dari produk MNC Dana Syariah yang saat ini dipasarkan melalui Bank Newcomers. Tentunya MNC Asset Management memiliki kompetensi untuk pengolahan dana reksadana yang dipasarkan, sementara untuk BNC sendiri
kita memiliki kekuatan di digital platform kita, sehingga para nasabah kami tentunya bisa mengakses produk yang dipasarkan oleh MNC Asset Management dengan cara yang lebih mudah dan simpel. Seminar bertajuk Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat, khususnya nasabah Bank Newcomers, mengenai pentingnya pengelolaan investasi yang tepat di tengah gejolak ekonomi global, salah satunya reksadana investasi minim risiko yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Ari Setiawan, iNews melaporkan. DPR RI dan pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas pemulihan pasca bencana Sumatera. Ya, rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Pemirsa, digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Turut hadir dalam rapat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan sejumlah komisi di DPR. Ada sejumlah hal yang dibahas, diantaranya kesepakatan terkait normalisasi sungai dan infrastruktur daerah terisolir, serta penyediaan hunian sementara. Yang pertama, bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan, dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir, dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Sementara dalam rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran menteri terkait dengan percepatan rehabilitasi bencana Sumatera, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Bicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga. Di masa pemulihan pasca bencana Aceh, warga desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya menggelar sholat tarawih perdana di sebuah musola darurat berlantai triplek. Pemirsa, meski sederhana, musola darurat tersebut mampu menampung sekitar 150 jemaah. Sebagian besar warga saat ini masih tinggal di tenda pengungsian dan hunian sementara. Tetapi semangat mereka beribadah di bulan suci Ramadan tetap terjaga. Bagi warga, malam pertama tarawih merupakan bukan sekedar ibadah, namun juga simbol harapan bahwa di tengah keterbatasan dan sisa luka bencana, iman dan kebersamaan tetap menjadi pegangan. Yang malam tarawih pertama, saya terima kasih banyak yang sudah dibuat munasabah darurat ini. Dengan adanya munasabah darurat ini, ya bisa malam pertama inilah kita sholat tarawih. 15.000 porsi jenang dibagikan gratis dalam festival jenang yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Puluhan warga berebut jenang yang dibagikan gratis di acara festival jenang di kawasan Ngarsopuro, Pasar Pon, Solo, Jawa Tengah.
Berbagai jenis jenang dibagikan kepada masyarakat antara lain jenang merah putih, jenang sumsum, jenang tumpang, jenang mutiara, jenang gendul, jenang ketan ireng, jenang cinta, hingga jenang varian baru Nirmala Nusantara. Semoga rutin terus diadakan tiap tahun, terus makin ramai, terus makin banyak. Ke Festival Jenang, kalau di kebudayaan Jawa, percaya untuk bagaimana kita memohon keselamatan, memanjatkan doa kepada kita. Yang ini adalah bagaimana masyarakat Solo bisa tetap guyup, rukun. Festival Jenang yang digelar juga dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Solo. Selain untuk melestarikan kuliner tradisional, juga sebagai upaya menarik kunjungan wisata. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ayus melaporkan. Masyarakat Sungai Pisang Indonesia menyambut Ramadan dengan ritual Limau Barongge. Ya, selain menyambut Ramadan, ritual ini ditunjukkan untuk memperkuat persaudaraan. Beberapa hari menjelang Ramadan, anggota komunitas Sungai Pisang di Indonesia melakukan ritual kebudayaan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Upacara Limau Barongge. Ritual ini telah berusia berabad-abad lamanya. Dalam upacara ini, para wanita menghias nampan besar atau dulang yang membawa mangkuk berisi jus jeruk nipis yang dicampur dengan bunga dan rempah-rempah harum dan diiringi dengan musik talempong tradisional. Upacara dimulai ketika para wanita membawa dulang di atas kepala mereka dan berjalan menuju pusat nagari di Bungus Tulukabung. Dari pertama ya, dari ini mama, dari ini dulu sampai sekarang tidak akan pernah hilang atau pernah pudar sampai saat sekarang. Karena Limau Barongge ini dari turun menurun dari mama keponakan sampai sekarang tetap dijalankan Limau Barongge menjelang menyambut bulan Ramadan. Dengan limau di bawah anak keponakan yang dijunjung diarak untuk keliling. Ritual ini dilakukan setelah sholat asar. Selain bermakna untuk menyucikan diri sebelum bulan Ramadan, Limau Barongge juga bertujuan untuk memperkuat persaudaraan di daerah Sungai Pisang. Dalam hal ini, pemerintah aktif mempromosikan Limau Barongge agar diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Kekayaan tradisi yang sudah diakui oleh pemerintah pusat pun juga menjadi warisan tak benda. Mudah-mudahan kita memaknainya adalah untuk bagaimana kita bersyukur masuknya bulan suci Ramadan dan tentunya bersama-sama mencernihkan hati untuk betul-betul memperkuat ibadah, niatan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Ritual ini diakhiri dengan doa bersama dan mengoleskan air kapur ke wajah para peserta sebagai simbol penyucian diri menjelang bulan suci Ramadan. Akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Ya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Sebuah gudang ban yang berlokasi di RT 03 RW 04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ludes dilalap si jago merah. Kebakaran berhasil dijinakan 2 jam oleh 60 petugas damkar dari Tangerang Selatan yang menggunakan 16 armada. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit dan personil berapa Pak Dandu? 60 ada? Ada, kurang lebih 60. Untuk personilnya 60. Untuk kesulitan sendiri ada kesulitan nggak sih? Untuk kesulitan karena untuk mencapai lokasi gangnya terlalu sempit, itu otomatis mengakibatkan kita sulit untuk mencapai titik api yang kebakaran.
Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita berteriak minta tolong saat dibawa lari seorang pria mengendarai mobil putih. Ya, polisi kesulitan mengungkap kasus tersebut. Peristiwa terjadi di Jalan Langmas, Desa Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. Dalam video, seorang wanita yang dilaporkan mahasiswa berteriak minta tolong saat ditarik masuk pengendara mobil putih. Polisi gerak cepat memeriksa rekaman kamera pengawas, menyelidiki peristiwa tersebut. Namun polisi kesulitan karena belum menerima laporan. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Ya, banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aik Botar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang. Tapi ya ini tadi, karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Ya, akibat kejadian ini, belasan rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancep, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.